segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Seorang pemuda yang kaya. Pemuda ini mendapat peninggalan warisan dari orang tuanya. Pemuda ini kini tinggal sendirian di rumah yang besar dan mewah. Suatu ketika Yesus datang bertamu ke rumahnya. Wah, pemuda ini senang sekali, dia sangat bersukacita. Dia mengizinkan Yesus tinggal di dalam rumahnya. Diberikanlah sebuah kamar tamu yang besar lengkap dengan perabotannya kepada Yesus. Beberapa hari kemudian, datang juga iblis bertamu ke rumahnya. Awalnya si pemuda ini ragu untuk menerima iblis. Dia berusaha menolak, menutup pintu rapat-rapat, tetapi iblis dengan kelicikannya berusaha masuk. Iblis berhasil mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah si pemuda. Terjadi pergulatan hebat antara si pemuda dengan iblis. Iblis berusaha menguasai rumah si pemuda. Setelah berjam-jam bergulat, akhirnya si iblis kalah dan pergi. Si pemuda bersyukur akhirnya bisa juga mengusir iblis, tapi dia baru ingat. Wah, kan ada Yesus di rumah saya. Kenapa Yesus tidak mau membantu ya? Pikir si pemuda. Si pemuda akhirnya memanggil Yesus, mengetok pintu kamar Yesus. Yesus pun keluar kamar dan si pemuda ini menceritakan apa yang baru saja ia alami. Maaf anak muda, dengan sangat menyesal saya harus mengatakan bahwa saya tidak bisa mengusir iblis. Status saya kan hanya tamu di rumah ini, kata Yesus. Oke, kalau begitu, mulai hari ini setengah rumah ini, mulai dari ruang makan sampai dapur saya serahkan kepada MU, kata anak muda. Oke, kata Yesus. Besok harinya iblis datang lagi. Seperti biasa iblis memaksa masuk. Si pemuda berusaha melawan. Dengan segenap kekuatan akhirnya si iblis berhasil diusir keluar dari rumahnya. Namun kali ini nyaris saja si pemuda kalah. Si pemuda bingung melihat Yesus. Kenapa Yesus tidak mau keluar kamar dan membantu dia melawan iblis? Kembali si pemuda menemui Yesus di kamarnya. Yesus pun menjawab, "Maaf anak muda, saya bukanlah pemilik rumah ini. Saya hanyalah tamu di rumah ini. Tidaklah pantas saya mengusir tamu kamu." Akhirnya si pemuda pun sadar. "Oke Yesus, mulai sekarang, rumah ini dan seluruh isinya saya serahkan kepadamu." Si pemuda kini sadar dia tak akan sanggup melawan iblis seorang diri, dia butuh Yesus. Besoknya iblis datang lagi. Kali ini iblis sangat percaya diri. Iblis sangat yakin dia bisa menguasai rumah si pemuda itu. Kali ini iblis tidak datang sendiri, dia juga mengajak teman-temannya yang lain. Dengan kasarnya iblis mengetok pintu rumah si pemuda. "Ayo buka, buka atau saya akan rampas dengan paksa rumah ini." Tidak menunggu lama pintu rumah pun dibuka dengan tebar. Kali ini bukan si pemuda yang membukakan pintu, tetapi Yesus si pemilik rumah yang baru. Betapa kaget dan terkejutnya si iblis. Dengan ketakutan iblis hanya bisa menjawab, "Maaf Pak Bos, salah alamat." Iblis pun lari meninggalkan rumah itu. Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Kalau Anda mau hidup Anda berhasil, sukses dalam rumah tangga, karir dan bisnis, jadikanlah Yesus sebagai penguasa tunggal dan yang berkuasa penuh atas hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kisah yang lain. Tetap pantau channel ini karena banyak kisah dan cerita yang menarik sebagai bahan referensi khotbah.